bersentuhnya dua kulit, laki-laki dan perempuan. Kabiraini, yang sudah dewasa. Ajnabiyaini, yang bukan mahram. Min ghairi hail, tanpa ada penghalang. Jadi laki-laki yang bukan mahram bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, kulit dengan kulit, membatalkan wudu. Itu pendapat daripada mazhab Syafi'i. Spesifikasinya akan dijelaskan. Itu kurang lebih syaratnya ada 5. Dalam masalah ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, dan perempuannya ini tidak disyaratkan sudah balik, walaupun belum balik, tapi kalau memunculkan syahwat, sentuh batal. Kemudian tidak ada penghalang, kulit dengan kulit, kalau tersentuh kain tidak batal. Dan terkena anggota tubuh selain gigi tidak batal. Rambut tersentuh giginya wanita yang bukan mahram tidak batal. Tersentuh rambutnya wanita yang bukan mahram tidak batal. Tersentuhnya kuku juga tidak batal. Selain daripada itu batal. Nah, ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, Al-Imam Malik bin Anas yang lahir 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah, itu batal kalau muncul syahwat. Kalau tersentuh tanpa syahwat tidak batal. Mazhab Maliki. Tersentuh tanpa syahwat tidak batal. Sentuh pakai syahwat batal. Uniknya mazhab Maliki ini juga, seandainya tersentuh wanita yang pakai penghalang, mungkin ada pakaian, tapi dia syahwat, tetap batal dia. Mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i tidak, harus ketemu kulit dengan kulit. Kalau mazhab Maliki, kulit dengan kulit tidak batal. Ini laki dan perempuan. Tidak batal. Kulit dengan kulit tidak batal. Kalau ada muncul syahwat, batal. Ada penghalang menyentuh perempuan yang bukan mahram, ada penghalang kain, tapi dia syahwat, tetap batal. Itu mazhab Maliki begitu. Dalam kasus istri, mazhab Syafi'i batal, walaupun istri kita sendiri. Karena istri kita ini dianggap sebagai ajnabiyah, bukan mahram yang murni. Gitu. Karena satu saat bisa diceraikan dia jadi orang lain. Maka istri menurut mazhab Syafi'i itu membatalkan wudu. Menurut mazhab Maliki, istri tidak membatalkan wudu, karena mazhab Maliki memandang seluruh wanita termasuk istri. Gitu. Hanya disyaratkan mazhab Maliki kalau muncul syahwat batal, walaupun sama istri, kecuali qublah, mencium. Kalau mencium istri dengan syahwat tidak membatalkan wudu, karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak keluar mau melaksanakan sholat, beliau mencium istrinya, kemudian beliau sholat tanpa wudu. Ini menurut pandangan mazhab Maliki. Tapi Syekh Nawawi Al-Bantini mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu khususiyah, sehingga beliau tidak akan batal wudu. Beda dengan orang yang biasa. Itu menurut Syekh Nawawi Al-Bantini. Kemudian mazhab Maliki sudah, mazhab Syafi'i sudah, mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat mutlak tidak batal. Nah, yang ketiga lebih berbeda. Jadi kesimpulannya ada 3. Ada yang membatalkan bila bersentuhan. Yang kedua, pendapatnya kalau syahwat baru batal, tidak syahwat tidak batal. Yang ketiga, tidak batal sama sekali, syahwat ataupun tanpa syahwat. Itu mazhabnya Abu Hanifah.
Abu Hanifah tidak memandang batal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, di kalangan para ulamanya ada dua pendapat. Pendapat pertama mendukung pendapatnya Imam Malik. Jadi Ahmad bin Hanbal salah satu pendapatnya itu mendukung pendapatnya Imam Malik, yakni ketika syahwat baru batal. Kalau tidak syahwat tidak batal. Kalau pendapat yang kedua mengikuti pendapatnya Abu Hanifah. Jadi pendapatnya mazhab Hanabilah ini ada dua cabang. Yang satu ikut Imam Malik, yang satu ikut Abu Hanifah. Kalau ikut Abu Hanifah tidak batal sama sekali. Ini tentang persentuhan kulit laki dan perempuan. Di dalam mazhab Syafi'i memang lebih ketat. Dan dari mana Imam Syafi'i mengambil landasan hukum itu di dalam Al-Qur'an. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Jadi dari ayat tersebut itu memunculkan berbagai perspektif hukum di kalangan para fuqaha. Karena konteks ayat tersebut bercerita tentang jangan sholat dalam keadaan menyentuh perempuan, jangan sholat dalam keadaan janabah, jangan sholat dalam keadaan selesai buang air besar dan air kecil. Jadi konteksnya itu. Makanya di awal ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata. Wahai orang-orang beriman, jangan melakukan sholat. Artinya apa? Jangan melakukan sholat. Wa antum sukaro, dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun. Itu awal ayatnya. Berarti konteksnya orang yang menyentuh perempuan dilarang sholat. Kenapa dilarang sholat? Karena tidak dalam keadaan suci. Penguatnya juga, falam tajidu ma'a fatayammam. Kalau tidak mendapati air, maka tayamum. Tayamumlah. Berarti di sini konteksnya bersuci. Tohara. Dari mana bisa berbeda pandangan di kalangan para fuqaha? Dikata lamastumun nisa. Lamastumun nisa. Kata lamas, lamasa ini di dalam kaidah bahasa Arab atau kosakata bahasa Arab ini punya dua makna. Ada yang maknanya hakiki, ada yang maknanya majasi. Yang hakiki artinya bersentuhan kulit dengan kulit. Yang majasi yaitu bersentuhan artinya jima, berhubungan biologis. Karena dua kata ini, kata lamasa ini di dalam bahasa Arab memiliki dua makna, maka disinilah terjadi perbedaan pandangan para fuqaha. Al-Imam Syafi'i beranggapan kata lamastumun nisa di dalam ayat tersebut artinya betul-betul bersentuhan kulit dengan kulit. Makanya Imam Syafi'i berpandangan batal wudu walaupun bersentuhan. Al-Imam Abu Hanifah berpandangan bukan bersentuhan, bukan hakiki tapi majasi, kiasan. Artinya yang dimaksud di ayat tersebut lamastumun nisaa itu adalah hubungan biologis. Makanya hubungan biologis yang membatalkan wudu menurut Abu Hanifah. Kalau bersentuhan tidak membatalkan wudu, walaupun dengan yang bukan mahram, tidak sengaja terkena kulitnya tidak batal. Nah, Imam Syafi'i batal. Jadi dari satu ayat tersebut muncul berbagai ahkam syar'iyah karena multi tafsir. Nah, jadi itu yang membatalkan wudu bersentuhan. Nah, di sini Imam Syafi'i rahimahullah dengan ashabuhu, dengan para ulamanya menyebutkan syurut naqdil wudu bil iltiqa'i khamsatun. Jadi syarat-syarat daripada batalnya wudu itu bertemunya dua kulit dengan 5 syarat. Yang pertama, antakuna atau ayyakuna bil basyarah, harus kulit dengan kulit yang bersentuhan. Kharaja bihi sinnu wa zufur wa sya'ru, dikecualikan gigi, kuku dan rambut. Itu tidak batal. Rambut ataupun bulu yang lainnya tidak batal. Syarat kedua, ikhtilaful jinsi, harus perbedaan gender.
laki dan perempuan. Laki dengan laki tidak batal, perempuan dengan perempuan tidak batal. Fala naqda bainal mar'atain wa rajulain wa kadzalika al-khumsa lisyaq. Demikian juga orang yang terlahir punya dua kelamin, enggak tahu laki itu perempuan, maka itu juga tidak batal karena syak, masih ragu, masih belum ada kepastian dia laki atau perempuan. Syarat yang ketiga ayyakuna kabiraini ay balagha hadd syahwa urfa bihaitsu law ra'ahuma sahibu tab'i salim li ishtihahuma lizawaz wa in lam yakuna balighin bi ihda alamatil bulughi thalath. Yang ketiga syaratnya dia kedua-duanya ini sudah dewasa. Dewasa di sini tidak harus balik. Dalam kasus batal wudu tidak disyaratkan balik, tapi dewasa di sini jika sudah memunculkan syahwat, maka disitulah membatalkan wudu. Yang keempat ayyakuna ajnabiyaini, dijadikan kedua-duanya itu yang bersentuhan kulit dengan kulit orang asing, bukan mahram. Nah, nanti pertemuan berikutnya dijelaskan mahram. Jadi mahram ini ada tiga. Ada mahram dari jalur biologis, nasab, saudara kandung, ini saudari kandung, itu namanya mahram nasab. Ada yang kedua mahram lewat jalur susuan, ya, lewat jalur susuan. Jadi kalau ada anak-anak yang di bawah usia 2 tahun yang dia masih menyusui, kemudian ini anak milik orang lain, tapi dia menyusui atau dia minum ASI daripada ASI ibu kita, maka kita menjadi mahramnya, mahram saudara susu. Nah ini sudah diharamkan untuk kita nikahi kalau dia perempuan, gitu. Jadi susunya ini harus di bawah 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun nggak jadi mahram. Ada seorang sahabat namanya Salim maula Abi Hudzaifah. Jadi Salim ini maula Abi Hudzaifah. Beliau ini penghafal Al-Quran, tinggal dengan Abi Hudzaifah, seorang sahabat, dan Salim juga seorang sahabat, meninggal ketika di perang Yamamah. Nah, Abi Hudzaifah dengan istrinya ini sangat sayang kepada Salim, bahkan tinggal serumah. Ketika turun ayat yang membatasi tentang mahram, maka seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sang istri dari Abi Hudzaifah merasa risih. Biasanya suami pergi takut di dalam rumah dengan Salim yang bukan mahram, karena Salim sudah dimerdekakan. Maka datang istri daripada Abi Hudzaifah melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini Salim tinggal serumah dengan kami. Ada kalanya di dalam rumah bersentuhan karena kerja dan sebagainya. Kemudian ada kalanya suami saya pergi, saya hanya bersama dia di dalam rumah, sedangkan dia bukan mahram saya. Terus bagaimana solusinya ya Rasulullah?" Kata Nabi, kasih susu dia, kasih ASI. Dia kasih susunya artinya itu dikeluarkan susu, ditaruh di botol atau kemudian kasih dia minum. Pada waktu itu memang lagi melahirkan anak. Nah, para ulama ahli hadis mengatakan ini gak bisa dijadikan hukum. Kalau ini jadi hukum bisa bahaya. Nah, ini namanya khususiyah fil ahkam, keistimewaan di dalam hukum yang Nabi berikan. Itu hak prerogatifnya Rasulullah SAW. Makanya dibilang masalah ini hanya boleh untuk Salim saja, yang lain tidak boleh. Untuk kasus ini hanya boleh Salim, yang lain tidak boleh. Itu ada dalam kitab-kitab fikih, ada dalam kitab-kitab yang besar-besar membahas tentang masalah itu. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari, membahas tentang masalah tersebut. Jadi dengan susuan dia menjadi saudara, menjadi mahram. Kemudian mahram yang ketiga itu ada namanya mahram musaharah, melalui pernikahan. Ketika kita sudah menikah dengan seorang wanita, maka ibunya itu haram kita nikahi selama-lamanya. Mertua itu menjadi mahram. Nah, ini pertemuan berikutnya
ada rinciannya, ya, karena waktu tidak cukup, ada rinciannya. Kemudian di sini syarat yang kelima, ayyakuna bighairi ha'il fala naqda idza kana bainahuma ha'il walau raqiqa. Kemudian yang kelima, ketika bersentuhan kulit dengan kulit, kalau ada penghalang, kulit dengan kulit batal. Kalau ada penghalang pakaian dan seterusnya tidak batal. Nah, ini 5 syarat yang dijelaskan di dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah wa ashabih, dan juga para ulama-ulamanya. Nah, ini 4. Jadi yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama apa? Nah, lupa dia. Al-khuruj, keluarnya segala sesuatu dari dua lubang. Lubang depan dan belakang. Rihun ay ghairuhu illa mani. Angin atau lainnya kecuali air mani. Kemudian yang kedua, zawalul akli. Nah, ini sudah lupa ini. Hilang akal. Tidur atau lainnya kecuali tidur yang posisinya duduk di tempat. Saya sudah jelaskan itu secara rinci. Yang ketiga yang membatalkan, mashu kubul, menyentuh kemaluan depan atau belakang. Yang keempat baru iltiqa basyaratai rajulin wa imra'atin, bersentuhannya 2 kulit, laki dan perempuan yang bukan mahram, yang sudah dewasa tanpa ada penghalang. Itu 4 tuh harus dihafal biar kita tahu kapan kita ini batal wudu. Karena di mazhab yang lain juga ada makan daging onta atau makan daging yang dibakar itu membatalkan wudu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Abu Hanifah mengatakan orang yang sholat kemudian tertawa batal wudu. Sholat dia tertawa batal wudu, harus wudu, batalkan sholat, harus wudu kembali. Ini namanya apa? Kekayaan khasanah di dalam Islam dari sisi al-ahkam syariah, hukum syariat. Tujuannya bukan mempersulit, tapi mempermudah, wus'ah. Tapi semuanya itu ada regulasi, diatur dalam kondisi tertentu dan situasi tertentu. Dan dalam waktu yang tertentu itu boleh kita berpindah mazhab.